Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2092. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berani bertindak begitu sombong di kota Nanyuan, bukan hanya karena dia bertindak kejam, akan tetapi juga karena Jenderal Montu ada di belakang Presiden Juwo untuk mendukungnya dan menyelesaikan masalah di masa depan. Kota Nanyuan yang bermartabat, salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, sebenarnya itu adalah seorang jenderal di bawah komando penguasa kota. Presiden Juwo melakukan kejahatan dan Komandan Jenderal Montu sering membersihkan jejaknya dan berkolusi dengannya. Mendengar itu, orang-orang kuat lain di sekitar terkejut ketika mereka mendengar ini. Banyak orang juga gempar. Apa di belakang panggung Presiden Juwo ternyata sebenarnya adalah Jenderal Montu. Untuk sesaat banyak orang yang tidak percaya dan terlihat kaget. Di saat Saroye menangis, dia memahami hukum Dao besar di tubuhnya dan auranya masih meningkat dengan cepat. Ledakan, energi hukum yang tak ada habisnya bergetar dan Saroye melayang di langit. Di tubuhnya dengan sisik-sisik bersinar satu demi satu. Setiap sisik berisi pola Dao yang mempesona. Di saat itu beredar. Mereka sepertinya menafsirkan asal mula hukum yang paling mendalam di dunia, membuat orang merasa melihatnya saja, membuatnya terpesona. Ini adalah totem jalan binatang Komodo, layak menjadi kesayangan binatang bintang laut kosmik. Secara alami, ia dekat dengan hukum laut kosmik. Ketika rusak melaluinya, itu dapat didukung oleh kekuatan asli laut kosmik. Melihat aura pola Dao yang luas mengalir di sekitar tubuh Saroye, banyak orang di sekitarnya terkejut dan iri. Ada alasan mengapa Komodo memiliki nama yang begitu terkenal di laut kosmik sebagai binatang bintang teratas yang diwarisi dari laut kosmik. Secara alami, ia disukai oleh laut kosmik dan memiliki bakat yang luar biasa dalam hal melahap hati kaisar saja. Kaisar kelompok etnis lain tidak bisa menirunya, karena seorang kaisar normal perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami, menyempurnakan, dan menyerap hati kaisar. Jika dia ingin memahami kekuatan hukum asli dari jalan besar, akan tetapi binatang Komodo tidak perlu melakukannya. Mereka secara alami dekat dengan hukum alam semesta dan laut kosmik, dan memiliki kemampuan untuk menelan secara langsung hati kaisar agung lainnya ke dalam tubuh mereka, dan struktur tubuh mereka secara alami dapat menyerap kekuatan jalan besar dan mengubahnya menjadi pemahaman Tao Anda sendiri. Ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Saroye mampu menerobos secara langsung setelah melahap hati Kaisar Jenderal Montu. Di sisi berlawanan, Kincen tersenyum tipis. Untuk apa Anda berterima kasih kepada saya? Semua ini adalah hasil usaha Anda sendiri, bekerja sendiri, tidak buruk. Kincen tersenyum dan berkata, sebenarnya Anda hanya selangkah lagi dari ranah Kaisar Agung tahap tengah. Yang kurang dari Anda hanyalah sebuah kesempatan, dan hati Kaisar yang saya berikan kepada Anda hanya untuk menembus kesempatan seperti itu. Jadi kamu bisa menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap tengah dengan begitu cepat. Dalam analisis terakhir, ini adalah hasil dari usahamu sendiri, kata Kincen sambil tersenyum. Oh, begitukah? Kata Saroye, dia tertegun. Tapi kemudian Saroye menggelengkan kepalanya dengan mata yang tegas. Tidak tuan, bukan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya dengan mata tegas. Saya telah melakukan perjalanan di lautan alam semesta selama bertahun-tahun dan telah melihat terlalu banyak. Saya juga telah bekerja keras untuk mengolah dan memasuki alam rahasia yang berbahaya. Akan tetapi saya tidak pernah bisa memasuki tahap tengah Kaisar Agung. Dan sekarang saya telah memasuki tahap tengah Kaisar Agung. Itu karena upaya saya sebelumnya.
Tapi tanpa bantuan Anda, saya ingin menerobos. Setidaknya itu akan memakan waktu bertahun-tahun, dan mengikutimu itu adalah upaya terbaikku, kata Saroye. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Akan tetapi, ada nada yang tak tertandingi dalam suaranya. Dalam hidup, usaha terbesar adalah memilih jalan yang benar. Jika kamu mengambil jalan yang benar, maka kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tapi jika kamu mengambil jalan yang salah, maka kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Apalagi mendapat separuh hasil dengan separuh usaha, malah bisa terjerumus ke dalam jurang kematian. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai tahu, ayam dan anjing akan naik ke surga. Bisakah ayam dan anjing naik ke surga? Pencerahan itu tidak penting, karena yang penting apakah orang yang diikuti bisa mencapai pencerahan. Saroye terus bergumam dan pikirannya tidak bisa untuk tidak memikirkan kehidupannya dulu di suku tersebut. Di antara seluruh suku Komodo, apakah Anda telah bekerja keras dengan keras? Tidak, meskipun saya telah bekerja sangat keras, namun saya bukanlah orang yang bekerja paling keras, karena masih banyak lagi hewan komodo yang bekerja lebih keras dari saya. Mereka berlatih siang dan malam, dan beberapa bakat mereka bahkan lebih baik dari saya. Namun pada akhirnya, ketika diadakan pemilihan penerus lomba, apakah mereka semua terpilih? Tentu tidak. Melihat kembali banyaknya ahli waris suku Komodo tersebut, tidak ada satupun yang terpilih murni melalui kerja keras dan perjuangan. Beberapa binatang Komodo bekerja lebih keras dan lebih keras lagi dari saya, akan tetapi pada akhirnya mereka tetap kalah dari saya. Mengapa? Apa? Karena aku mempunyai bakat yang tinggi? Atau apakah karena aku punya lebih banyak prospek? Tentu tidak. Saroye menggelengkan kepalanya. Semuanya karena dia memiliki ayah yang merupakan petinggi suku Komodo, dan juga kakeknya merupakan salah satu penatua tertua dari klan Komodo. Dia merupakan salah satu keturunan langsung dari suku Komodo yang paling jujur, dan inilah faktor terpenting untuk menjadi salah satu ahli waris suku Komodo. Apakah dia bisa menjadi ahli waris atau tidak, itu bukan terserah dia, tapi sudah diputuskan saat dia dilahirkan. Dengan hal itu, maka hal itu akan tetap ada. Jika Anda dilahirkan tanpa hal itu, maka sekeras apapun Anda berusaha, maka Anda tidak akan memilikinya, karena kelahiran menentukan takdir. Ini adalah salah satu hukum tertinggi yang mengatur pengoperasian seluruh lautan kosmik. Saat ini Saroye merasa telah sepenuhnya tercerahkan. Pada saat pencerahan, pikirannya kosong, seolah-olah dia telah melihat salah satu jalan inti pergerakan lautan alam semesta yang merupakan jalan takdir makhluk hidup. Misalnya kali ini, apakah karena kerja kerasku sendiri, aku mampu menembus ranah Kaisar Agung Tapahir? Tidak seharusnya. Saroye menggelengkan kepalanya dengan liar. Jiwanya menjadi lebih bertekad. Penggantinya tidak boleh menjadi orang yang bekerja paling keras. Lagi pula, bukankah dia pernah bekerja keras di masa lalu? Tetapi aku masih belum bisa menerobos. Namun semua perubahan nasibnya terjadi setelah dia mengikuti Tuan Kincen. Oleh karena itu, alasan inti mengapa dirinya bisa menerobos itu adalah karena Tuan Kincen, dan dia harus mengingat terus hal ini. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia terlalu bekerja keras. Karena jika dia benar-benar berpikir seperti ini, maka dia telah menyinggung dari jalan tertinggi dan benar-benar hancur. Saroye mengerti semua ini. Saroye mendengar ini, air matanya mengalir di pupil mata emas gelapnya, dan dia menangis kegirangan. Jika Anda mendengar tahu di pagi hari, maka Anda akan mati di malam hari. Dan ledakan. Seiring dengan pencerahan Saroye, keinginan dao besar yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Saroye, dan di tengah alisnya, cahaya tanda keinginan yang menakjubkan muncul. Pada saat ini, cahaya ini mekar dengan warna emas gelap, seperti cahaya ilahi yang mencapai langit, langsung menembus batas formasi kota Nanyuan dan nampak membumbung langsung ke langit. Itu meledak ke kedalaman lautan kosmik yang luas. Apa itu?
Pada saat ini semua orang kuat kuno di kota Nanyuan terbangun. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat cahaya kemauan yang menakutkan. Anak ini sebuah pencerahan, kata Qinchen. Dia juga mengangkat kepalanya karena terkejut merasakan perubahan pada Saroye. Qinchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Jika Saroye sebelumnya memberinya semacam bakat dan keberuntungan yang unik dari monster binatang, maka Saroye sekarang memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Itu adalah semacam hubungan dengan hukum tertinggi lautan kosmik. Ini adalah pusi dan pemahaman. Seperti yang diharapkan dari kekasih lautan alam semesta, gumam Qinchen. Dia menunjukkan keterkejutan. Aturan jalan besar apa? Saroye pahami, bisakah dia benar-benar menjalani transformasi seperti itu? Jalan tertinggi, bukan jalan yang berantakan. Di saat cahaya ilahi di antara alis Saroye menembus kedalaman laut kosmik dan berdengung, seolah-olah ada suara besar dengan kekuatan besar yang ditransmisikan secara instan dari kedalaman laut kosmik yang tak berujung. Hahaha, Linger, mana dari klan kita yang telah menyadari salah satu hukum tertinggi laut semesta dan mendapatkan dukungan dari laut semesta? Saat ini di kehampaan tak berujung jauh, aura yang sangat menakutkan langsung menembus alam semesta abadi, melintasi lautan kosmik yang jauh dan langsung tiba di kota Nanyuan. Kemudian ledakan. Formasi penjaga kota Nanyuan dan formasi Yuantian seketika mendidih dengan hebat, mencoba memblokir kedatangan aura ini. Akan tetapi di bawah aura agung yang kuno dan menakutkan ini, mereka seperti kertas, tidak mampu menahan kekuatan ini, dan seketika terkoyak dalam sekejap. Ayo, ledakan. Seluruh kota Nanyuan berguncang hebat, seolah-olah akan meledak. Tidak bagus, apa yang terjadi? Aura ini terlalu menakutkan. Ini adalah seorang kaisar dewa dari klan Komodo yang mengirim aura ini ke kota Nanyuan. Ini, mengapa hal itu bisa menarik keinginan dari orang yang paling berkuasa dari klan Komodo? Pada saat ini, banyak orang kuat kuno di kota Nanyuan saat ini. Di kedalaman istana sesuatu tiba-tiba terbangun dan nampak sebuah mata tua juga terbuka di kedalaman kota istana tuan kota. Ketika dia merasakan aura menakutkan ini dengan panik dan gemetar karena marah. Buka kunci formasi pelindung. Jangan hentikan senior ini, kata orang itu, dan boom. Orang ini adalah leluhur klan Mo Yun. Suaranya seperti guntur. Itu bergema di benak semua murid klan Mo Yun di seluruh kota Nanyuan. Dalam sekejap itu mengejutkan lelaki tua di kota Nanyuan dan membuatnya pusing. Pembentukan kota Nanyuan, seorang kaisar dewa. Siapa yang berani menghentikannya? Apakah tidak ingin mati? Dan ledakan. Di kedalaman laut kosmik yang jauh dan tak berujung, wasiat kuno ini pun turun kepada Saroye. Ternyata dia adalah keturunan langsung dari klan kita. Dia memang garis keturunan yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Yah. Orang-orang kuat di sekitar, ada suara mendengung. Energi dan darah garis keturunan melonjak di tubuh itu. Mata semua orang pun menjadi hitam dan mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Boom! Itu benteng mekanis istana tuan kota yang tergantung di langit seketika runtuh di tempat. Dan para kaisar yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Benteng mekanis itu nampak seperti ikan yang keluar dari air, berjuang dan berputar ketakutan di kehampaan, dipenuhi ketakutan yang nyata dan tak ada habisnya. Yah, Linger kita sebenarnya telah memahami salah satu aturan tertinggi laut kosmik. Ini dia, berlatih dengan keras. Aku akan menjagamu dengan baik. Kata kehendak ini, dia mengabaikan semua orang yang hadir dan berjalan mengelilingi tubuh Saroye, langsung jatuh ke tubuh Saroye. Di antara alisnya, ledakan. Tiba-tiba aura kaisar tahap tengah yang baru saja ditembus Saroye melonjak dalam sekejap. Lautan jiwanya dengan cepat berubah dan meluas, dan kemauan spiritual serta kekuatan jiwanya yang kuat juga meluas secara tiba-tiba, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekejap.
Kehendak jiwa setingkat kaisar, kata Qinchen. Matanya menyusut dan dia menatap Saroye dengan kaget. Seorang kaisar dewa yang kuat, memang luar biasa. Dia hanyalah sumber kemauan yang ditransmisikan melintasi lautan kosmik, menggunakan bakat garis keturunannya. Dia benar-benar dapat membuat Kaisar Agung tingkat menengah memiliki kehendak jiwa Kaisar Agung tahap akhir dalam sekejap, dan ini sangat menakutkan. Qinchen tidak bisa menahan napas. Sebaliknya, setidaknya sekarang dia pasti tidak memiliki metode seperti itu. Dengan datangnya sebuah pemikiran kehendak, seseorang, kaisar tertentu di alam semesta asli, dapat langsung bertransformasi. Sekalipun metode ini bukan berdimensi tinggi, namun itu sudah mendekati ranah dimensi tinggi. Hanya kekuatan di atas lautan kosmik yang dapat memiliki efek luar biasa seperti itu. Namun sayangnya, wasiat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan, kemauan jiwa, akan tetapi bukan kekuatan kultivasi. Sambung.